Pernahkah Anda mendengar tentang pertempuran laut paling epik di Pelabuhan Cirebon? Sebuah kisah yang penuh darah dan pengorbanan, dengan rahasia yang tak terduga di balik perjuangan heroik para pejuang. Mari kita ungkap misteri ini dan saksikan bagaimana mereka bertarung hingga titik darah penghabisan. Pada abad ke-16, Pelabuhan Cirebon adalah pusat perdagangan yang ramai, menjadi jantung ekonomi kerajaan. Kapal-kapal dari berbagai penjuru dunia berlabuh di sini, membawa rempah-rempah, sutra, dan barang-barang berharga lainnya. Suasana pelabuhan selalu sibuk, dengan para pedagang yang berinteraksi dalam berbagai bahasa, mencerminkan kekayaan dan kemegahan Cirebon. Namun, di tengah kemakmuran ini, terdengar kabar mengerikan. Armada penjajah sedang menuju pelabuhan dengan niat untuk menaklukkan. Malam itu, langit Cirebon dipenuhi bintang, tetapi suasana hati di istana penuh dengan kecemasan. Di malam yang tenang, tiba-tiba seorang nelayan tua berlari menuju istana. Penjajah datang, teriaknya, wajahnya pucat oleh ketakutan. Sunan Gunung Jati segera memanggil para panglima perangnya. "Kita harus siap," katanya dengan nada tegas. Dengan cepat, strategi pertahanan disusun. Kapal-kapal perang disiapkan, meriam ditempatkan di posisi strategis. Di balik layar, ada desas-desus tentang kemungkinan pengkhianatan. Siapa yang bisa dipercaya di saat genting seperti ini? Ketegangan semakin terasa. Setiap orang di Cirebon tahu bahwa pertempuran ini akan menentukan nasib kerajaan. Pagi berikutnya, armada penjajah muncul di Cakrawala. Suara meriam pertama mengguncang udara, memecah ketenangan pagi. Pertempuran pun dimulai. Kapal-kapal Cirebon meluncur dengan gagah berani, dipimpin oleh Laksamana Sulaiman, seorang panglima laut yang terkenal karena kecerdasannya. Di tengah pertempuran, terlihat jelas bahwa musuh lebih unggul dalam jumlah dan persenjataan. Namun, semangat juang para prajurit Cirebon tak terbendung. Mereka berjuang mati-matian, mempertahankan setiap inci laut dan daratan. Ledakan, teriakan, dan bunyi dentingan pedang memenuhi udara. Namun, di tengah pertempuran sengit, terungkaplah pengkhianatan yang tak terduga. Seorang pejabat tinggi yang selama ini dipercaya oleh Laksamana Sulaiman, ternyata bersekongkol dengan penjajah. Dia memberi informasi rahasia tentang strategi pertahanan Cirebon. Dengan informasi ini, penjajah mampu menembus garis pertahanan utama. Kapal-kapal Cirebon mulai tenggelam satu persatu. Laksamana Sulaiman, yang melihat kehancuran ini, merasakan amarah dan kekecewaan yang mendalam. Pengkhianatan ini bukan hanya mengancam kemenangan, tetapi juga menghancurkan moral para prajurit. Penjajah akhirnya berhasil mendominasi pertempuran. Kapal-kapal Cirebon yang tersisa berusaha melarikan diri atau bertempur hingga akhir. Laksamana Sulaiman, dengan kapal utamanya yang terbakar, memutuskan untuk melakukan serangan terakhir. Dia tahu ini adalah pertempuran hidup dan mati. Di tengah lautan yang penuh dengan bangkai kapal, Laksamana Sulaiman melancarkan serangan bunuh diri, menabrakkan kapalnya ke kapal komando musuh. Ledakan besar terjadi, mengakhiri pertempuran dengan cara yang tak terduga. Meski pertempuran berakhir dengan kekalahan, semangat juang para pejuang Cirebon tetap hidup. Rakyat yang tersisa mengangkat kepala mereka dengan bangga, mengenang pengorbanan yang dilakukan. Sunan Gunung Jati, dengan tegas, menyatakan bahwa meski musuh telah menang, semangat dan kehormatan Cirebon takkan pernah pudar. Kisah ini menjadi legenda, diceritakan dari generasi ke generasi. Sebuah pengingat bahwa meski menghadapi kekalahan, semangat perjuangan takkan pernah mati. Pengorbanan para pejuang menjadi inspirasi bagi masa depan. Itulah kisah epik pertempuran di Pelabuhan Cirebon, penuh darah dan pengorbanan. Bagaimana menurut Anda? Apa yang bisa kita pelajari dari keberanian dan keteguhan hati para pejuang ini?
Jika Anda terinspirasi oleh cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Tinggalkan komentar tentang pelajaran yang Anda ambil dan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.